Baik teman-teman, kita kembali jumpa dalam keadaan sehat ya, dan semoga dalam keadaan semangat semua. Pada kali ini saya memberikan informasi terbaru yang selama ini kita tunggu-tunggu teman-teman, di mana pada penghujung ya tahun 2024 ini yang harusnya kita mendapatkan informasi yang menjadi harapan baru atau mendapatkan informasi gembira. Namun hari ini kita mendapatkan informasi yang saya sendiri merasa sedih juga, merasa sedikit kecewa ya dengan putusan Mahkamah Agung. Ya, putusan Mahkamah Agung yang dimana permohonan PK para terpidana kasus Vina yang sudah diproses beberapa bulan ini, dan dimana sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa lamanya nanti putusan permohonan PK di Mahkamah Agung setelah diterima berkas, kemudian setelah ditunjuk para hakim agung yang ada di Mahkamah Agung, maka paling lama 250 hari. Namun, bisa lebih cepat. Dan faktanya adalah lebih cepat diputus permohonan PK para terpidana, yang dimana hari ini kita menerima bahwa putusan PK para terpidana yang dimana nomor perkara 198 PK garing PIT garing 2024 yang mana para terpidana Eko dan Rivaldi yang sebelumnya saya pernah sampaikan dalam perkara di tingkat pertama itu adalah nomor 3 PIT-B garing 2017 garing PN Cirebon. Dan hari ini tanggal 16 Desember 2024 oleh Ketua Majelis Doktorandus Burhan Dahlan SHMH dan anggota majelis pertama adalah Yohanes Priyana SHMM, MH. Kemudian majelis kedua adalah Sigit Triyono, di mana memberikan putusan bahwa permohonan PK para terpidana ditolak, dan di mana tadi mendapatkan juga berita bahwa alasannya di dalam permohonan PK para terpidana tidak ditemukan adanya bukti baru ya selama 8 tahun dan kemudian selama proses pemeriksaan permohonan PK di Cirebon. Yang kedua, bahwa tidak ditemukannya ada kekhilafan hakim. Nah, ini sebenarnya sangat kecewa mendapatkan informasi ini yang dimana kita mengikuti semua selama proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cirebon, banyak hal-hal yang baru terungkap loh. Tetapi terhadap putusan PK ini yang diputus oleh Hakim Agung 3 orang tadi, sedikit ada kekecewaan. Saya sendiri merasa kecewa, pastinya teman-teman semua juga Bapak Ibu merasa kecewa terhadap putusan ini. Kenapa harapan kita dengan terungkapnya bahwa kejadian yang terjadi sebenarnya adalah bukan pembunuhan, tetapi yang terjadi adalah kecelakaan, malah inilah yang terjadi. Akan tetapi, kita coba mengulas kembali bahwa terkait dengan bukti-bukti baru ini, sebenarnya sebagaimana diatur dalam 263 ayat 2, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nah bukti baru ini yang memang tidak pernah disampaikan selama proses pemeriksaan sebelumnya, baik dari tingkat pertama, tingkat pengadilan tinggi, tingkat kasasi, dan kemudian bukti itu akan dijadikan dalil, dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan PK. Apa saja yang dulu kita dengar waktu proses pemeriksaan, novum atau keterangan-keterangan baru. Yang pertama, atau beberapa hal yang masih saya ingat adalah terkait dengan pernyataan Dede bahwa mengatakan waktu itu informasi atau keterangan yang disampaikan di kepolisian itu adalah hanya karena adanya arahan dari Ibtu Rudiana. Yang kedua, bahwa waktu diperiksa di pengadilan atau di persidangan, Dede ini tidak disumpah waktu tahun 2016-2017. Nah, itu tidak pernah. Nah, saya pernah menyatakan bahwa keterangan yang memang tidak pernah disampaikan tidak dibawa sumpah, artinya diragukan keterangannya. Ya, harusnya keterangan itu tidak sah. Ya, tidak bisa juga disebut sebagai keterangan palsu. Perlu dipertimbangkan hakim waktu itu bahwa
Harusnya ya ini tidak sesuai dengan prosedur hukum acara. Yang berikutnya bahwa waktu itu juga ada saksi yang baru yang dihadirkan yang melihat langsung kejadian kecelakaan. Ya, seperti Pak Ismail. Pak Ismail itu melihat langsung seperti Purnomo yang yang melintas di saat itu, dan waktu pemeriksaan di pengadilan juga disumpah bahwa memang melihat kejadiannya waktu kendaraannya jejak-jejak. Kemudian waktu pemeriksaan setempat juga disampaikan dan dipraktekkan waktu itu. Itu langsung dipraktekkan di lokasi. Nah, berikutnya selain dengan sekaligus saya sampaikan bahwa selain dengan permohonan PK dua terpidana tadi adalah Eko dan Rivaldi, juga permohonan PK Eka Sandi, kemudian Hadi Saputra, kemudian Jaya, kemudian Sudirman, kemudian Supriyanto, juga ditolak oleh majelis hakim di Mahkamah Agung, di mana majelis hakim yang memutus permohonan PK Hadi dan kawan-kawan adalah Dr. Andus Burhan Dahlan SHMH, kemudian hakim anggota pertama adalah Jupriyadi SHM Hum, kemudian oleh anggota kedua adalah Sigit Triyono SHMH. Jadi hanya satu orang yang berbeda ya majelis hakimnya, kemudian ketua majelisnya masih sama, kemudian juga anggota majelis duanya masih sama. Kemudian hari ini juga dia diputus Senin 16 Desember 2024 bahwa putusan amar putusannya adalah tolak, ya, tolak PK para terpidana dalam kasus Vina dan Eki Cirebon ini. Artinya kalau tidak ada kekhilafan hakim di dalam putusan yang sebelumnya, baik di tingkat pertama ataupun di tingkat berikutnya sebelum adanya permohonan PK ini, artinya majelis hakim atau hakim agung yang di Mahkamah Agung setuju bahwa kematian Eki dan Vina di Cirebon itu adalah dibunuh. Ya, itu yang pertama saya tangkap. Kemudian terkait pembunuhan ini belum secara detail disampaikan apa yang menjadi bukti dalam pembunuhan tersebut. Nah, karena kenapa? Ada beberapa hal yang belum pernah dibuka. HP nggak pernah dibuka, yang masih ada di tangan penyidik. Kemudian ada juga bukti CCTV. Ya, CCTV tidak pernah ditunjukkan yang ada di lokasi. Kenapa waktu itu tidak pernah dibuka? Nah, ini kan jadi hal yang menjadi pertanyaan buat kita semua, dan kemudian Hakim Agung dengan pertimbangan, ya kita anggap bahwa pertimbangan itu sebelumnya sebenarnya ada keraguan-raguan, artinya kan seharusnya ketika hakim ragu-ragu waktu itu ya harus memutus untuk memberikan putusan yang menguntungkan para tersangka atau terdakwa waktu itu. Nah, kemudian Hakim Agung juga setuju bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap Vina. Nah, ini yang hal-hal kita ambil secara umum. Karena kenapa saya menyampaikan secara umum? Ini belum saya dapat salinan putusannya. Nanti ketika saya dapat salinan putusannya, maka akan saya sampaikan pertimbangan-pertimbangan terhadap penolakan permohonan PK para terpidana ini. Dan apa yang terjadi? Kemudian 7 terpidana ini tetap menjalani penjara seumur hidup. Tidak ada perubahan terhadap pidananya, tidak ada perubahan terhadap sanksi yang diwajib atau dipertanggungjawabkan. Artinya ya selama belum ada yang memberikan putusan terhadap perubahan atau mengubah putusan sebelumnya, tetap menjalani pidana seumur hidup. Nah, ini sih sangat-sangat saya kehabisan kata-kata kalau udah seperti ini. Kalau masyarakat ngomong bahwa apakah ini susah ya kita mencari keadilan. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan ke saya, apakah ini justru harus orang kaya biar diberikan putusan bebas atau dikurangin putusannya. Nah, ini hal yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Sebenarnya di Mahkamah Agung terkait dengan permohonan PK ini, ada beberapa kemungkinan yang terjadi putusannya. Putusannya apa? Pertama, akan meringankan. Kemudian akan tetap putusan pengadilan sebelumnya. Yang ketiga adalah dikabulkan. Artinya
ada harapan ya para terpidana ini akan dibebaskan dari penjara. Tetapi apalah yang kita dapat di ujung tahun ini adalah berita yang sedikit kita harus tarik nafas. Kemudian ini menjadi, saya sendiri geleng-geleng juga ya melihat putusan Hakim Agung ini. Dan kita lihat teman-teman, berikut apakah akan ada upaya hukum lainnya. Saya perlu menyampaikan di sini bahwa terhadap permohonan PK yang sudah diputus ini, nah kita kan masih belum, saya juga masih belum mendapatkan salinan putusan. Nanti setelah mendapatkan pemberitahuan putusan, kemudian secara resmi ya, kemudian mendapatkan salinan putusan, maka setelah itu akan ada upaya hukum lagi, bisa dilakukan upaya hukum lagi. Apa upaya hukumnya? Bisa dilakukan permohonan PK kembali atau permohonan PK kedua. Bagaimana cara mengajukannya? Ini benar-benar diajukan bukti baru yang memang tidak pernah dilakukan atau tidak pernah diajukan sebelumnya. Contoh, tidak pernah diajukan di permohonan PK ini, kemudian tidak pernah diajukan di kasasi, tidak pernah diajukan di tingkat pengadilan tinggi, dan juga tidak pernah diajukan di pengadilan negeri tingkat pertama, yaitu di pengadilan negeri Cirebon. Akan kita coba lihat, nanti coba saya update dan coba saya akan gali informasi lagi terkait apakah ada informasi baru terkait novum baru. Nanti kita lihat, dan teman-teman semua mari kita berjuang bersama untuk memperjuangkan hak-hak para terpidana ini yang masih belum mendapatkan harapan yang sesungguhnya. Tetapi sekalipun hal ini sebenarnya sudah diungkap senyata-nyatanya di dalam pemeriksaan permohonan PK, tapi apalah daya ya, kita sudah berjuang, artinya hasilnya adalah tidak memuaskan, artinya kita tidak perlu kecewa, tetapi kita tetap berjuang. Akan kita sampaikan bahwa kejadian ini sebenarnya adalah bukan pembunuhan tetapi kecelakaan. Kenapa kita menyampaikan hal ini? Karena benar-benar fakta, semua saksi yang melihat kejadian itu sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Cirebon waktu pemeriksaan. Dan itu hal baru, tidak pernah diajukan sebelumnya. Nah, tetapi saya masih penasaran terkait dengan pertimbangan ya Hakim Agung ini apa. Nanti kalau sudah ada salinan putusannya, pertimbangan-pertimbangannya akan saya sampaikan berdasarkan bukti-bukti baru yang pernah diajukan oleh penasihat hukum para terpidana, dan juga terkait dengan keterangan-keterangan baru yang disampaikan. Nanti kita lihat apa sebenarnya dasarnya ini ditolak ya gitu. Tapi secara umum tadi saya mendapatkan informasi bahwa tidak ada bukti baru selama 8 tahun ini, kemudian tidak ditemukannya adanya kekhilafan hakim pada tingkat sebelumnya terhadap putusan yang sudah diputus tersebut, yaitu putusan seumur hidup. Oke, sampai jumpa lagi, akan saya sampaikan berikutnya nanti terkait hal-hal baru, dan mari kita kemudian gali informasi dan berbagi informasi. Kalau ada informasi baru tolong disampaikan di kolom komentar. Akan saya cari tahu, akan mencari kebenarannya. Ketika sudah valid, ketika kemudian sudah akurat, akan saya sampaikan melalui konten ini atau melalui channel ini. Dan teman-teman semua, jangan pupus harapan. Itu titipan saya, tetap semangat, dan kita berharap akan ada jalan. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya, dan semoga bermanfaat. Silakan dibagikan. Kalau ada pendapat, kalau ada komentar, silakan masukkan kolom komentar. Ini terbuka buat semuanya. Terima kasih.